Kita akan melanjutkan hari ini kita akan melanjutkan materi matematika tentang aplikasi segitiga dan segi empat. Nah, materi ini nanti berguna untuk ujian sekolah atau biasanya keluar di ujian akhir kelas 9. Langsung saja sudah bisa. Saya mau mempresentasikan layar. Iya, Miss. Iya. Iya, Miss. Oke. Sudah bisa kelihatan ya layar saya? Belum, Miss. Sekarang? Sudah ya? Ya, sip. Sudah. Aplikasi segitiga dan segi empat. Sebelumnya kan kita sudah pernah kelas meeting itu tentang materi karakter segitiga, karakter bangun segi empat. Nah, segitiga tuh ada segitiga siku-siku, segitiga tumpul, satunya segitiga sama kaki, satunya yang berdasarkan sudut ada 3 macam. Segitiga siku-siku. Sorry, Miss, salah tadi. Ya, siku-siku. Ya, siku-siku apalagi? Segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan segitiga sembarang. Ya. Nah, yang berdasarkan sudut ada 3 macam. Yang pertama yang ukurannya 90 derajat, segitiga siku-siku. Kemudian ada segitiga tumpul, ada juga segitiga lancip, itu yang berdasarkan sudut. Nah, kemudian yang berdasarkan sisi, itu ada segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan segitiga sembarang. Nah, selanjutnya ada segi empat. Segi empat itu ada apa aja, Brandon? Persegi, persegi panjang, jajaran genjang, belah ketupat, trapesium. Trapesium dibagi jadi 2, apa aja? Trapesium sisi sejajar, dan trapesium sama kaki, dan trapesium yang sudutnya 90 derajat disebut dengan trapesium siku-siku, Miss. Ya, betul. Sip, berarti sudah menguasai materi sebelumnya ya, Brandon. Good. Nah, coba lihat sekarang ini ya. Thank you, Miss. Sekarang kita masuk ke aplikasinya, jadi gabungan-gabungannya. Karena kemarin saya belum menjelaskan tentang lingkaran, maka hari ini saya akan sisipkan materi sedikit tentang luas dan keliling lingkaran. Nah, ini gabungan dari bangun yang sudah kita pelajari. Di kursor saya ini yang pertama ada gabungan apa, bangun apa, dan bangun apa ini. Segitiga ada segi ya, empat, atau Miss. bisa juga keseluruhannya ini bangun apa? Trapesium. Trapesium, Miss. Trapesium siku-siku, ya. Ya, oke. Nah, jadi bisa dicari dua cara. Misalnya kita mau mencari luasnya, kita ada 2 cara untuk memecahkannya. Yang pertama bisa pakai luas trapesium siku-siku langsung, atau yang kedua bisa juga menggunakan luas persegi ditambah luas segitiga. Ya, gitu. Nah, ini aplikasi segitiga dan segi empat. Nah, kemudian yang di bawahnya, aslinya ini bangun apa, Brandon, kalau nggak terpotong? Bangunan persegi panjang, Miss. Iya, persegi panjang. Nah, dia ini terpotong oleh bangun setengah lingkaran, Miss. Iya, setengah lingkaran, betul. Jadi, cara mengerjakan luas bangun seperti ini dan variasi-variasi lainnya yang terpotong ya, biasanya dikurangin. Jadi, luas persegi panjang sebelum dipotong, dikurangin dengan luas setengah lingkaran. Nah, gitu. Sudah jelas ya, Brandon? Sudah jelas, Miss. Oke, sip.
Nah, selanjutnya yang ketiga, ini ada bangun gabungan apa? Ini apa? Persegi panjang dengan setengah lingkaran, Miss. Iya, betul. Nah, cara mencarinya juga sama, kita jumlahkan kalau seperti ini ya, karena di sini tidak ada bangun yang langsung seperti ini kan tidak ada. Jadi langkah pertama kita mencari luas setengah lingkaran, kemudian ditambah dengan luas bangun persegi panjang. Gitu, sudah jelas ya? Kita lanjut. Sudah jelas, Miss. Oke. Nah, ini bangun aplikasi dua bangun datar. Yang pertama bangun persegi panjang, yang kedua ada bangun setengah lingkaran. Nah, yang harus kita ketahui dan kita pahami betul adalah rumus-rumusnya. Jadi setiap bangun punya rumus-rumus dan jangan sampai kita melupakan setiap itu luas setiap bangunnya. Jadi ini bisa juga digunakan untuk mencari misalnya nanti luas benda-benda di sekitar kita gitu ya. Misalnya ada jam dinding yang bentuknya dari gabungan setengah lingkaran dan persegi. Kemudian ada lukisan yang bentuknya trapesium campur segitiga misalnya, atau barang-barang antik di sekitar kita. Nah, kita bisa menggunakan luas bangun gabungan seperti ini. Nah, yang pertama ini kan persegi panjang ya, sudah tahu ya, panjang kali lebar itu luasnya. Kemudian setengah lingkaran, nah ini harus tahu dulu luas lingkaran rumusnya pi r kuadrat. Pi di sini udah ketetapan dari buku ya, pi. Pi itu nilainya bisa 3,14 atau 22/7. Nah, R itu adalah jari-jari. Misalnya kalau Brandon bayangkan roda, kan pasti ada ruji-rujinya. Nah, ruji-ruji itu dalam bahasa matematika disebut jari-jari. Lambangnya huruf R. Nah, R ini setengah dari diameter. Jadi kalau diameter, misalnya Brandon bayangin ban, itu dari ujung ke ujung. Jadi ditarik dari ujung lingkaran ke ujung lingkarannya yang lain. Nah, itu diameter. Tapi kalau setengah diameter disebut dengan jari-jari. Nah, luasnya pi r kuadrat. Oke. Kalau luas setengah lingkaran itu setengah kali pi kali r kuadrat. Kita taruh setengah di sini karena bentuknya setengah. Tapi kalau dia seperempat itu setengah dari setengah. Setengah dari setengah, itu kita tuliskan langsung 1/4 gitu aja. Bisa juga nanti 1/4. Nah, bisa juga 3/4. Nah, bisa juga satu lingkaran utuh ya langsung aja ini pi r kuadrat gitu. Lanjut. Nah, ini cara menghitung luas bangun segi banyak. Pada gambar bangun di samping adalah bangun segi banyak yang terdiri dari satu bangun persegi panjang dan kedua bangun setengah lingkaran. Jadi harus bisa mengidentifikasi itu ada bangun apa saja gitu. Lanjut, nah ini contoh-contohnya. Trapesium dengan persegi, segitiga dengan persegi, segitiga sama kaki ya 8,5 dengan persegi panjang. Atau dua segitiga siku-siku dengan persegi panjang. Tinggal cari cara yang paling efektif dan cepat untuk menghitung luasnya gitu. Nah, ini layang-layang dengan persegi panjang. Ya, layang-layang ya. Layang-layang juga bangun segi 4. Nah, ini lingkaran, materi baru. Nah, ini ada luas lingkaran, pi r kuadrat. Tadi sebelumnya sudah saya sebutkan. Nah, kemudian ada keliling lingkaran, itu rumusnya bisa 2 kali pi kali r atau pi kali d. Nah, ini di sini kenapa kok bisa d? Karena diameter menggantikan posisi 2 kali r. Karena 2 kali r itu sama aja kayak 1 diameter. Gitu ya. Bisa dipahamin ya, Brandon? Oke, sip. Mantap. Nah, ini pi, 22/7 jika nilai R atau D merupakan kelipatan 7. Jadi kalau misalnya jari-jarinya itu 7 atau 14 atau 21 atau 28, nah kita pakai pi di sini digantikan dengan 22/7 angkanya. Jadi 22/7 dikalikan R-nya misal 14, jadi 14 kuadrat. Gitu kita hitung. Oke. Nah, kalau pi-nya ini
bukan kelipatan 7, misal 10, 5, 6. Nah, itu kita gunakan 3,14 sebagai pi. Ya, gitu ya. Nah, keliling lingkaran ini lebih mudah, 2 kali pi kali r, jadi nggak ada kuadrat-kuadratnya. 2 pi r, ngafalinnya gitu aja. Kalau luas lingkaran baru ada kuadrat-kuadrat, karena hasilnya nanti satuannya cm kuadrat atau m kuadrat, biasanya gitu. Oke, lanjut. Nah, ini video. Oke ya, untuk tambah pemahaman kita. Selamat datang di channel ini. Ini masih membahas tentang soal UN 2018 nomor 28. Di sini kita menghitung keliling sebuah bangunan. Ketahui panjang AF sama dengan panjang EF sama dengan 10 cm. Itu merupakan persegi. Kemudian BC adalah 6 cm, BC 6, DE 2 cm, DE 2 cm. Hitunglah keliling bangun tersebut. Yang namanya keliling, jadi rumus keliling sama dengan jumlah semua sisinya. Ya, jumlah semua sisinya. Kita jumlahkan saja semuanya. Misalkan saya mulai dari A, dikeliling sama dengan mulai dari A. Saya start mulai dari A ke B atau A ke C, langsung saja AC ditambah CD tambah DE. Jadi nanti kita ke sini pas ditambah EF ditambah FA. Itu yang namanya keliling. Di sini AC AB-nya itu 10 tambah 6 berarti 16, ditambah CD kita belum tahu, ditambah DE-nya 2, ditambah EF-nya 10, ditambah AF-nya 10. Nah, kita mau mencari CD. Panjang BE adalah 10, sudah ada 2, maka panjang BD adalah 8. Kita menggunakan Pythagoras, CD kuadrat sama dengan BD kuadrat ditambah BC kuadrat. BD-nya 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat, 64 ditambah 36, kita dapatkan 100. Maka CD-nya adalah akar 100. Akar 100 10. Kita masukkan, kita simplifikasikan saja 10. Kemudian kita gunakan saja seluruhnya. 16 ditambah 2 18 ditambah 10 tambah 10 tambah 10 30 48 cm. Demikian cara dari keliling. Ikuti terus video-video selanjutnya dan jangan lupa subscribe. Oke, itu adalah cara mencari keliling. Nah, sekarang tugas Brandon bisa difoto, ini layarnya Brandon. Silakan difoto. Nah, ada pertanyaan nggak sebelumnya? Ada yang masih kurang jelas dari angka-angka di sini? Sudah jelas ya? Yes. Oke. Nah, nanti Brandon kerjain latihan ini ya. Nanti bisa dikirim ke WhatsApp-nya Miss Nova. Yes. Oke, sejauh ini itu dulu materinya gitu ya. Karena dari memang waktunya sekarang ini ya tidak sepanjang minggu lalu. Jadi per subbab akan saya jelaskan gitu. Oke, sudah ya Brandon? Ya, Miss. Dadah, Miss. Terima kasih, Miss.
Oke, makasih juga Brandon.